Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surat Abasa ayat 1-4, Allah telah berfirman, "Ia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali ia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Alkisah lelaki tua dan renta itu dengan kehalusan hatinya ingin mengislamkan dirinya, sehingga menjadi penyebab turunnya ayat Abasa wa tawalla. Rasulullah SAW pun ditegur Allah karenanya. Seorang miskin lagi buta bukan berarti tidak lebih utama daripada para pemuka negara. Lelaki renta itu pernah meminta keringanan untuk tidak ikut sholat berjamaah di masjid karena ia buta, karena ia sebatang kara, karena masjid jauh sekali dari rumahnya. Tetapi Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau masih mendengar azan?" Saat dijawabnya, "Masih," Rasulullah SAW berkata, "Kalau begitu, berangkatlah." Tunduk patuhlah ia pada perintah Rasulullah SAW, sekalipun tak pernah ia sanggah. Tiap sholat 5 waktu, ia sholat berjamaah, meskipun fajar masih pekat dan jarak masjid tak dekat. Ia meraba-raba dalam gelap, hingga suatu saat kakinya tersandung bongkahan batu. Badannya terjerembab batu dan terjatuh, mukanya tersungkur, diruncingnya batu hingga berdarah. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, setelah itu selalu datang seorang laki-laki menuntunnya dengan ramah. Pergi dan pulang sholat berjamaah setiap hari, dan setiap datang sholat 5 waktu, hingga suatu saat lelaki tua itu ingin sekali mengetahui siapakah gerangan lelaki penolongnya itu, karena ingin ia mendoakannya atas kebajikannya selama ini. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, lelaki muda itu berkata, "Jangan sekali-kali engkau mendoakan aku, dan jangan sekali-kali engkau ingin mengetahui namaku, karena aku adalah iblis." Sontak laki-laki renta itu terkejut. "Bagaimana mungkin engkau menuntunku ke masjid, sedangkan dirimu menghalangi manusia untuk mengerjakan sholat?" Lalu iblis pun menjawab, "Ingatkah dulu saat engkau hendak sholat subuh berjamaah? Engkau tersandung batu, lalu bongkahannya melukai wajahmu. Pada saat itu aku mendengar ucapan malaikat bahwa Allah telah mengampuni setengah dosamu. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, lalu Allah menghapuskan setengah dosamu yang lain. Oleh sebab itu, aku selalu menuntunmu ke masjid dan mengantarkanmu pulang." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, suatu hari saat tubuh itu merentah dan makin menua dimakan usia, datang seruan perang Qadisiyah. Sang Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan segenap laki-laki dari seluruh penjuru negeri. Terselip ia berbaris bersama, ingin sekali ikut berperang di medan laga demi cita-cita mulia. Khalifah Umar melarangnya. Bagaimana bisa seorang buta lagi renta akan ikut berperang? Bagaimana jika ia langsung celaka terkena tombak, atau justru mencelakai temannya karena tak mampu mengenali siapa lawan, siapa kawan? Lelaki tua itu bersikukuh,
Tempatkan aku di antara dua pasukan yang berperang. Aku akan membawa panji kemenangan. Aku akan memegangnya erat-erat untuk kalian. Aku buta, karena itu aku pasti tak akan lari. Khalifah Umar tak lagi mampu menghalangi. Kemudian semua pasukan pun berangkat. Lelaki tua itu ingin menepati janjinya. Dengan baju besi yang dikenakannya dan bendera besar yang dibawanya, ia berjanji akan mengibarkannya senantiasa atau mati terkapar di sampingnya. Sahabat kunci suara hati yang berbahagia, melalui pertempuran Qadisiyah, Persia yang congkak pun kalah. Namun kemenangan itu tidak murah, dibayar dengan nyawa ratusan syuhada. Terselip di antara mereka jenazah lelaki tua yang terkapar berlumuran darah sambil memeluk erat sebuah bendera. Sungguh, ia telah menepati janjinya. Wahai lelaki mulia, sesak dadaku membaca kisah hidupmu. Menyungat sedut mataku mengenangmu. Engkau buta, sebatang kara, dan renta, tetapi itu tak membuatmu pasrah dan diam meskipun uzur telah membolehkanmu untuk tak kemana-mana, di rumah saja. Lantas bagaimana dengan diriku ini? Aku masih muda, aku bukan pekora, aku tak buta jua, tak sebatang kara. Tetapi mengapa seringkali ada alasan mendera yang membuat-buat untuk tidak ke masjid? Sahabat kunci suara hati yang berbahagia, lelaki tua seperti dirinya dengan segala keterbatasan selalu mencari jalan agar mampu mengambil peran dalam Islam dan ibadah. Sementara itu aku dengan segala kemudahan sering mencari-cari alasan agar boleh tidak ikut berperan. Lantas dengan apakah aku akan buktikan kesungguhanku dalam berislam? Ibadahku sendiri ya. Bahkan ampuni aku wahai Allah. Ya Rahman, tuntunlah aku untuk mendekatkan diri kepadamu. Penuhilah rongga-rongga dadaku dengan iman kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat kunci suara hati yang berbahagia, orang-orang terbaik adalah para sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah SAW hidup. Para sahabat dididik secara langsung oleh seorang manusia terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia. Tak heran para sahabat memahami dengan sempurna nilai-nilai keimanan dan mereka langsung menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh benar ucapan Rasulullah SAW bahwa mereka adalah sebaik-baiknya umat. Sahabat kunci suara hati yang berbahagia, semoga saja narasi ini dapat memberikan inspirasi kepada kita, sehingga kita dapat meningkatkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kita menjalankan ibadah kita sehari-hari. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.